Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini, kita punya cerita super seru tentang persahabatan, petualangan, dan sepasang sepatu yang hilang. Judulnya, Saat Kai Kehilangan Sepatu, Wugi Jadi Pahlawan. Siapa yang sudah siap mendengar ceritanya? Yuk, kita mulai. Di sebuah desa kecil yang ceria, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kei. Kei sangat suka berlari dan bermain di luar. Setiap pagi, setelah sarapan, Kai akan memakai sepatu kesayangannya. Sepatu itu berwarna biru terang, dengan tali sepatu kuning seperti sinar matahari. Bagi Kai, sepatu itu bukan sekadar sepatu, tapi teman petualangannya. Dengan sepatu itu, dia bisa berlari secepat angin, melompat setinggi kelinci, dan menjelajahi setiap sudut desa. Kai punya seorang sahabat terbaik bernama Wugi. Wugi adalah seekor anak anjing yang sangat pintar dan setia. Bulunya berwarna coklat keemasan, dan matanya selalu berbinar-binar penuh semangat. Wugi selalu ada di sisi Kai. Kemanapun Kai pergi, Wugi pasti ikut. Mereka seperti bayangan yang tak terpisahkan. Mereka bermain kear-keran di padang rumput, melempar tongkat di dekat sungai, dan terkadang hanya duduk bersama di bawah pohon rindang, menikmati angin sepoi-sepoi. Suatu pagi yang cerah, Kai bangun dengan perasaan gembira. Hari ini adalah hari festival leong-leong tahunan di desa. Semua anak akan berkumpul di Bukit Besar untuk menerbangkan layang-layang buatan mereka. Kei sudah menyiapkan leong-leong paling keren, berbentuk naga dengan ekor panjang warna-warni. Dia sudah tidak sabar untuk menunjukkannya kepada teman-temannya. Wugi, ayo cepat, kita harus segera berangkat, seru Kai sambil berlari ke pintu. Wugi menggonggong riang, ekornya bergoyang-goyang dengan cepat. Kai mengambil layang-layangnya, lalu menunduk untuk memakai sepatu birunya. Tapi, tunggu dulu, sepatunya tidak ada di tempat biasa. Biasanya, Kai meletakkannya dengan rapi di rak sepatu dekat pintu. Sekarang, rak itu kosong. Hanya ada sepatu ayahnya yang besar dan sandal ibunya. Loh, di mana sepatuku? Gumam Kei pada dirinya sendiri. Dia mulai mencari di bawah rak, di belakang tirai, bahkan di dalam keranjang mainan. Tapi sepatu birunya tidak ditemukan. Kai mulai merasa sedikit panik. Festival leong-leong akan segera dimulai. Bagaimana dia bisa berlari ke bukit tanpa sepatu kesayangannya, Ibu? Ayah, apa kalian melihat sepatu biruku? Teriak Kai. Ibu dan ayah datang membantu mencari. Mereka memeriksa seluruh rumah, di bawah sofa, di belakang lemari, di dapur, bahkan di kamar mandi. Tapi hasilnya nihil. Sepatu biru Kai seolah lenyap ditelan bumi. Wajah Kai yang tadinya ceria kini berubah muram. Dia duduk di tangga dengan lesu, matanya mulai berkaca-kaca. Bagaimana ini, Wugi? Aku tidak bisa pergi ke festival, kata Kai sedih sambil mengelus kepala Wugi. Wugi melihat sahabatnya sedih, ikut merasa cemas. Dia menjilati tangan Chi, seolah ingin berkata, "Jangan khawatir, aku di sini." Wugi tidak suka melihat Kai bersedih. Dia tahu betapa pentingnya festival itu bagi Kai. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala anjing pintar itu. Wugi teringat sesuatu. Kemarin sore, saat Kai sedang asyik membantu ayah menyiram tanaman di kebun belakang, Kai melepas sepatunya agar tidak kotor. Wugi ingat. Dia melihat Kai meletakkan sepatu itu di dekat pot bunga besar. Mungkin saja sepatu itu masih di sana. Tanpa menunggu lama, Wugi menggonggong sekali dengan semangat, seolah berkata, "Aku punya ide." Lalu, dia langsung berlari menuju pintu belakang yang menuju kebun. Kei, yang awalnya bingung, melihat arah lari Wugi dan memutuskan untuk mengikutinya. "Wugi, kamu mau kemana?" Wugi tidak berhenti.
Dia terus berlari, melintasi halaman rumput yang hijau, langsung menuju kebun sayur di pojok. Kai mengikutinya dari belakang. Rasa penasarannya mulai mengalahkan kesedihannya. Ugi berhenti di depan sebuah pot terakota besar yang ditanami bunga matahari. Dia mulai mengendis-endis tanah di sekitarnya dengan hidungnya yang tajam. Lalu, dia mulai menggonggong sambil menunjuk-nunjuk ke belakang pot dengan moncongnya. Kai mendekat dengan ragu. Dia berjongkok dan mengintip ke belakang pot bunga matahari yang tinggi itu. Dan di sana, tersembunyi di antara dedaunan, adalah sepasang sepatu biru kesayangannya. Salah satu talinya sedikit terlepas, tapi sepatunya ada di sana. Aman dan tidak kurang suatu apapun. "Sepatuku!" seru Kai dengan gembira. Wajahnya langsung berseri-seri. "Wugi, kamu menemukannya. Kamu hebat sekali." Kai segera memeluk Wugi dengan erat. Wugi menjilati wajah Ki dengan gembira. Ekornya bergoyang tak terkendali. Dia senang sekali bisa membuat sahabatnya bahagia lagi. Ki cepat-cepat memakai sepatunya, mengikat talinya yang kuning cerah, dan merasa siap untuk berpetualang lagi. "Terima kasih Wugi, kamu pahlawanku hari ini," kata Kai. "Ayo, kita ke festival layang-layang sekarang. Kita belum terlambat." Dengan sepatu birunya yang sudah kembali, Kai berlari secepat kilat menuju bukit, dengan Wugi yang setia berlari di sampingnya. Mereka tiba tepat waktu. Langit sudah dipenuhi dengan leong-leong berwarna-warni yang menari-nari di angkasa. Ki segera menerbangkan layang-layang naganya. Layang-layang itu terbang tinggi, ekornya yang panjang melembai-lembai dengan indah. Dari atas bukit, Kai memandang Wugi yang duduk di sampingnya sambil tersenyum. Hari itu, Kai belajar sesuatu yang penting. Bukan hanya tentang menjaga barang-barang Nia dengan lebih baik, tetapi juga tentang betapa berharganya memiliki sahabat sejati. Sahabat yang akan selalu ada untukmu, membantumu di saat sulit, dan merayakan kebahagiaan bersamamu. Dan hari itu, pahlawan Chi bukanlah seseorang yang bisa terbang atau punya kekuatan super, melainkan seekor anak anjing kecil berbulu coklat dengan hati yang besar. Nah, teman-teman, seru sekali kan? Cerita Kai dan Wugi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sahabat sejati itu sangat berharga. Mereka adalah pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, selalu letakkan barang-barangmu di tempatnya ya, agar tidak hilang seperti sepatu Kai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!